Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, banyak murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa yang sudah mati. Tetapi dari pihak mereka tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang membunuhnya. Apa yang akan dilakukan Sekte Abadi dan Istana Jiwa? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Xingyi yang diperintah oleh Mu Mengyi untuk bunuh diri, dia tidak melakukannya. Tapi dia malah mendekat pada Tan Yun dan memanggil Tan Yun dengan kata utusan Tan. Panggilan aneh ini sontak membuat Mengyi dan Tan Yun bingung. Tapi Tan Yun tidak asing dengan panggilan itu, karena yang memanggilnya utusan Tan adalah pada waktu Master Sekte Dante Swansong menjadikan Tan Yun sebagai utusan Sekte Suci Huang Fu ketika bernegosiasi dengan semua Master Sekte yang berkumpul waktu itu. Mendengar panggilan itu, Tan Yun segera membentuk penghalang suara mengelilingi mereka. Tan Yun bingung dari mana Xingyi mengetahui itu, karena hanya dia dan Dante Swansong yang mengetahuinya. Tan Yun lalu bertanya, "Siapa kamu?" Kemudian Xingyi meminta Tan Yun untuk melihat batu jiwa penyimpanan memori di cincin penyimpanannya. Saat batu itu keluar dan menampilkan potongan pesan dari Dante Swansong, saat itu Dante Swansong tengah berdiri di balkon panggung naga dan Xingyi berdiri di belakangnya. Dante Swansong tersenyum dan berkata bahwa dia tahu Tan Yun bermusuhan dengan divisi jiwa suci. Tetapi jika nanti Tan Yun bertemu dengan Xingyi di Tanah Abadi, janganlah membunuhnya, karena Xingyi adalah keponakannya yang sengaja ditempatkan Dante Swansong di divisi jiwa suci untuk kepentingan memerintah jiwa suci di masa depan. Hal ini dilakukan tanpa seorang pun yang tahu kecuali Tan Yun saat ini. Jadi Tan Yun juga harus merahasiakannya. Dante Swansong juga berkata bahwa jika Tan Yun sudah melihat ini, maka berarti Xingyi sudah bertemu dengan Tan Yun. Jadi Tan Yun harus menjaga Xingyi. Kemudian gambaran itu menghilang. Mengyi terkejut mengetahui bahwa Xingyi adalah keponakan Master Sekte Huang Fu. Padahal marganya bukan Dantai, tapi Ge. Segera Tan Yun dan Mu Mengyi menangkupkan tangan pada Xingyi dan memohon maaf atas beberapa masalah yang terjadi di antara mereka sebelumnya. Xingyi juga mengatakan bahwa dirinya sengaja bersikap seperti ingin membunuh Tan Yun waktu di kompetisi naga hanya untuk meyakinkan kepala divisi jiwa suci saat itu. Xingyi juga meminta Tan Yun untuk menyampaikan permohonan maafnya karena telah mengecewakan pamannya Dante Swansong, sebab dia tidak bisa lagi melanjutkan misinya karena saat ini dirinya sekarat dan akan segera mati. Xingyi berkata bahwa dirinya telah bertarung dengan monster tingkat 3 saat masuk ke Tanah Abadi, sehingga dia akhirnya terluka parah dan kemudian tidak sanggup untuk menghadapi para musuh dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Tan Yun dengan sopan segera meminta izin untuk melihat luka seniornya ini. Tan Yun dan Mu Mengyi memanggil Xingyi dengan sebutan Senior Ge. Setelah Tan Yun mendekati tubuhnya, Tan Yun juga mendapati bukan hanya nama dan identitas lainnya yang disamarkan, tapi juga penampilannya. Xingyi benar-benar menyamar dengan sempurna. Mereka di bawah yang melihat, termasuk Huang Fu Tingfeng, bingung saat melihat Tan Yun membawa perahu roh yang di dalamnya ada Xingyi terbang ke arah jurang pemakaman dewa. Mereka berpikir Tan Yun mungkin akan membunuhnya di dalam, karena Huang Fu Tingfeng meminta Tan Yun untuk tidak menyiksa Xingyi jika nanti Tan Yun harus membalas dendam. Hal ini berarti Huang Fu Tingfeng yang juga adalah orang di pihak Dante Swansong tidak tahu dengan penyamaran Xingyi ini. Sementara itu di tempat lain, teriakan Ruyan Chen menggema di langit ketika mendengar kabar kematian Cui Fan dan 400 murid Sekte Abadinya. Emosinya meledak-ledak. Letak kematiannya pun sama di area jurang pemakaman dewa. Nanggung Yukin juga terkejut mendengar berita ini. Ruyan Chen yang emosi berniat untuk mencari tahu sendiri, tapi kemudian dihalangi juga oleh murid penjaganya. Namun Nanggung Yukin menawarkan sebuah rencana. Rencana itu adalah dengan mengirim grup lain lebih dulu dan mereka akan mengikuti dari belakang untuk melihat
apa yang akan terjadi dengan grup di depan. Setelah itu, mereka mengumpulkan kembali semua murid mereka dan bersiap menjalankan rencana ini. Total tersisa ada 1970 murid dari Istana Jiwa dan 913 murid dari Sekte Abadi. Masing-masing sekte ini telah kehilangan ribuan murid selama 4 bulan terakhir. Sementara di tempat Tan Yun di jurang pemakaman dewa, di mana semua murid sekte Huangfu yang tersisa dari semua divisi yang tidak memiliki kebencian dengan Tan Yun dikumpulkan di bawah komando Tan Yun. Mereka sepakat untuk berjuang bersama karena memiliki musuh yang sama. Sebulan yang lalu, Xingyi yang dikira semua orang akan dieksekusi Tan Yun, tapi malah kembali pulang dengan keadaan yang mulai kembali pulih. Jadi selain Mu Mengyi, semua orang bingung dengan ini. Apa hubungan Tan Yun dengan Xingyi? Tapi tidak ada yang berani bertanya. Huangfu Tingfeng menjadi senang dan sering merawat Xingyi. 1 bulan kemudian, semua yang terluka sudah pulih ke dalam keadaan puncak mereka. Saat ini semua orang sudah tidak sabar untuk memasuki jurang pemakaman dewa dan mencari keberuntungan mereka dalam menemukan harta karun peninggalan dewa. Tapi mereka menunggu perintah Tan Yun, di mana Tan Yun sendiri juga masih ingin menunggu para musuh-musuhnya datang. Huangfu Tingfeng bertanya, jika nanti Ruyan Chen dan Nanggong Yukin ada di sini dan bertarung dengan mereka, apakah keduanya akan dibunuh? Karena mengingat identitas mereka, jika mereka mati di sini, maka saat keluar dari tanah abadi, Istana Jiwa dan Sekte Abadi pasti akan langsung menyerang Sekte Suci Huangfu. Mendengar ini, Tan Yun memberi perintah untuk tidak membunuh keduanya. Tan Yun juga memutuskan jika tidak ada lagi musuh yang datang dalam 1 bulan ke depan, maka mereka akan memasuki jurang pemakaman dewa. Baru selesai Tan Yun berbicara, Mu Mengyi kemudian merasakan bahwa ada seseorang yang datang mendekat. Segera semua menjadi waspada dan masuk ke mode penyergapan. Tan Yun melarang mereka bergerak tanpa perintah darinya. Tiba-tiba, 40 murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa terbang mendekati mereka dan masuk ke jurang pemakaman dewa. Tapi kelompok Tan Yun hanya diam saja, hanya terus mengintainya. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya ada 2 perahu roh raksasa yang mengangkut semua murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi berada di langit, menunggu informasi dari grup yang dikirim duluan. Di atas perahu roh Istana Jiwa ada artefak cermin raksasa yang diberikan Sugeyu pada Nanggong Yukin untuk melihat menembus kehampaan ribuan mil jauhnya. Dengan artefak ini, mereka dapat melihat semua kejadian di depan jurang pemakaman dewa, di mana grup pertama berada sekarang. Strategi ini digunakan untuk menghindari binatang monster kuat yang dapat membantai mereka hanya dengan aura nafasnya saja. Berpindah ke tempat Tan Yun terus menunggu dan tidak membuat pergerakan apapun pada mereka. Saat ada 2 murid yang sudah berjarak sangat dekat dengan persembunyian dan kemudian menyadari ada seorang yang bersembunyi, Tan Yun dengan sigap segera mengaktifkan mata Dewa Hongmeng, lalu menyuruh keduanya untuk turun. Adegan ini membuat Huangfu Tingfeng dan yang lainnya terkejut. Tan Yun lalu bertanya, tujuan kedatangan mereka apa? Lalu mereka mengatakan bahwa mereka ditugaskan untuk mengetahui apa yang terjadi di area ini dan melaporkannya ke Ruyan Chen serta Nanggong Yukin yang sedang melihat mereka dengan cermin dari jarak ribuan mil dari sini. Tan Yun lalu meminta mereka untuk mengabari Ruyan Chen dan Nanggong Yukin bahwa tidak ada yang aneh di sini. Namun banyak mayat murid Sekte Huangfu dan jejak monster besar yang tidak dikenal, di mana monster itu sedang terluka parah dan melarikan diri setelah membunuh para murid dari Istana Jiwa, Sekte Abadi, dan Sekte Huangfu. Itu terlihat dari genangan darah monster yang tertinggal di tempat ini. Tan Yun kemudian memberikan perintah bahwa dalam setengah bulan barulah ingatan mereka kembali normal dan melupakan semua kejadian ini. Keduanya mengangguk lalu pergi seolah-olah mereka telah melihat sendiri semua kejadian yang dikatakan Tan Yun barusan. Setengah jam kemudian mereka kembali keluar dari jurang pemakaman dewa, dan kedua orang tadi mulai membicarakan keanehan yang ditemukan keduanya kepada anggota tim yang lain.
Tan Yun memberi arahan bahwa mungkin sebentar lagi Istana Jiwa dan Sekte Abadi akan datang semuanya ke sini. Jadi mereka harus bersiap untuk bertarung hingga akhir. Beberapa saat kemudian, 40 orang itu telah kembali membawa kabar pada Ruyan Chen dan Nanggong Yukin. Mereka melaporkan bahwa ada banyak mayat murid Sekte Huang Fu dan genangan dari darah monster. Jadi berdasarkan hal ini, berarti itu telah menjawab kematian para murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa sebelumnya, bahwa mereka terbunuh oleh monster yang saat ini melarikan diri dengan terluka parah. Mendengar itu, Ruyan Chen menyarankan Nanggong Yukin untuk mengejar binatang itu yang telah membunuh banyak murid dari mereka dan mengambil harta karun di dalam jurang pemakaman dewa. Nanggong Yukin berpikir sejenak serta berkata, jika binatang ini terluka, berarti level kekuatan binatang ini tidaklah terlalu tinggi dan masalahnya sudah jelas sekarang. Maka mungkin yang terbaik adalah memasuki jurang pemakaman dewa sekarang. Ruyan Chen kemudian menawarkan Nanggong Yukin untuk naik menggunakan perahu rohnya saja, karena itu merupakan artefak tingkat kelas menengah pemberian dari ayahnya. Jadi jelas sangat tangguh untuk pertahanan dan penyerangan. Nanggong Yukin dengan senang hati segera berpindah bersama semua murid lainnya. Setelah itu, mereka maju menuju jurang pemakaman dewa. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah tiba. Tan Yun hanya melihat perahu raksasa berisi 200 murid mendekat. Mata yang lainnya menyipit, pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Saat perahu roh itu sudah sangat dekat, Tan Yun berkata, "Bocah besar, pergilah. Balikan perahu itu." Tiba-tiba terdengar raungan besar di langit yang mencengangkan semua orang yang berada di atas perahu roh. Dalam tatapan kaget semua murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi, hati mereka sangat ketakutan. Raungan singa naga emas begitu menakutkan bagi mereka. Ruyan Chen lalu mengeluarkan tekniknya dan kekuatan roh membentuk tirai cahaya yang menutupi perahu roh. Tapi hanya dengan raungannya saja, tirai penghalang itu runtuh dalam sekejap. Kemudian Ruyan Chen mengaktifkan serangan dari perahu roh dan bola cahaya besar melesat ke arah singa naga emas. Dia mengeluarkan tekanan nafasnya dan berbenturan dengan bola cahaya itu. Tetapi, bola cahaya itu menelan singa naga emas. Ledakan energi besar mengguncang area sekitar dan singa naga emas terhempas. Terlihat tubuhnya tercabik-cabik, dipenuhi darah. Jelas, dia saat ini sedang terluka parah. Tubuh Nanggong Yukin bergetar ketika mengenali binatang ini adalah binatang peliharaan Tan Yun yang dia lihat waktu itu. Tapi Ruyan Chen yang melihat binatang itu belum mati, dia lalu kembali mengeluarkan kekuatan spiritualnya ke perahu roh. Dan duri raksasa yang tajam menggantung di langit-langit. Perahu roh ini memang memiliki kekuatan penyerangan yang sangat kuat. Singa naga emas terus mendekati perahu roh itu. Dia tidak peduli dengan dirinya, asalkan perahu roh itu hancur. Duri-duri itu kemudian melesat dengan cepat dan menembus dada singa naga emas. Raungan kesakitan terdengar menggema dan akhirnya mulut singa naga emas itu masih sempat menggigit ujung perahu roh itu dan mendorong perahu roh itu turun ke pegunungan di bawah. Singa naga emas menyeret perahu roh itu jatuh ke tanah. Tan Yun bergegas menuju perahu roh itu dan mengeluarkan 11 pedangnya mengelilingi perahu roh. Nanggong Yukin melirik Tan Yun yang melesat dengan cepat. Ia langsung berteriak, "Cepat bubar, Tan Yun akan membentuk formasi pedangnya." Nanggong Yukin bergerak cepat untuk keluar juga dari formasi pedang yang akan terbentuk. Nanggong Yukin pernah merasakan berada dalam formasi pedang Tan Yun ini. Jadi, dia panik. Jika para murid berada di dalamnya, maka mereka akan terbantai oleh Tan Yun. Semua murid juga panik dan berhamburan ke segala arah setelah mendengar teriakan Nanggong Yukin. Setelah Nanggong Yukin, Ruyan Chen, dan ratusan murid lainnya berhasil keluar, seketika formasi itu sudah aktif. Sehingga 2.700 murid lainnya masih berada di dalam formasi. Tapi mereka terus berusaha melewati dinding tirai formasi yang telah aktif. Alhasil, itu membuat tubuh mereka menabrak tirai cahaya itu dan meledak menjadi kabut darah tanpa tersisa. Tan Yun sendiri sudah berada di dalam formasi, segera mengambil singa naga emas yang berubah menjadi kecil dan masuk dalam kantong binatangnya. Binatang itu kini telah sekarat. Dari 2.700 murid ini, ada banyak dari mereka master besar formasi, tapi mereka masih bingung
formasi apa yang digunakan Tan Yun saat ini. Di luar formasi, Mu Mengyi dan Sui Jian berhadapan dengan Nanggong Yukin, sementara Wang Fu Tingfeng berhadapan dengan Ruyan Chen, diikuti oleh Jun Buping dan Sangguan Bingbing. Sementara Jun Luren dan murid sekte Wang Fu lainnya membantai sisa-sisa murid yang berhasil keluar dari formasi pedang Tan Yun. King Xuan yang berada di gua dan sedang merawat Bai Li Longtian dan Ke Xingyi lalu meminta izin untuk keluar membantu. Sementara Ke Xingyi yang belum pulih tetap melesat pergi membantu pertarungan di luar, sehingga yang tersisa hanya Bai Li Longtian di dalam gua. Situasi pertarungan kacau, menghancurkan area sekitar. Pertarungan intens terjadi. Mu Mengyi dan Sui Jian mengeluarkan teknik-teknik rahasia mereka dan menyerang Nanggong Yukin. Nanggong Yukin juga mengeluarkan kekuatan atribut kematian yang menakutkan ke dalam pedangnya. Aura Nanggong Yukin naik ke ranah alam pemurnian jiwa tingkat kedua. Nanggong Yukin segera menunjukkan semua keterampilan tingkat atasnya untuk dengan cepat membunuh Mu Mengyi dan Sui Jian, karena dia ingin segera melepaskan para murid yang terkurung dalam formasi Tan Yun. Sementara Ruyan Chen yang menghadapi Wang Fu Tingfeng dan Jun Buping menjadi sangat marah. Tapi dia kewalahan dengan kekuatan gabungan keduanya. Di lokasi lain, Sangguan Bingbing menghadapi Jiang Ro yang berada di peringkat ke-6, murid terkuat dari Istana Jiwa. Terlihat Sangguan Bingbing tidak mampu menandingi kekuatan Jiang Ro. Dalam beberapa pertukaran, dia akhirnya tertusuk di leher. Saat ini pasangan kultivasi Jiang Ro juga datang membantu, itu adalah Cao Xiong. Cao Xiong ternyata melihat King Xuan segera turun dari langit dan menyerang Jiang Ro dari atas. Tapi terlambat, lengan Jiang Ro telah putus oleh tebasan King Xuan, dan kemudian melintas dan menebas leher Jiang Ro di depan mata Cao Xiong. Sangguan Bingbing yang lehernya terluka tidak berhenti. Sekarang dia segera menyerang Cao Xiong yang mendekat. Pada saat ini, Ke Xingyi juga dengan kekuatan besar yang tersembunyi. Dia seperti dewa yang kejam, melesat dengan cepat, menebas kepala para musuhnya. Melihat itu, Pan Hangking dan Shao Shiguang bekerjasama untuk menghadapi Ke Xingyi yang belum pulih sepenuhnya. Wang Fu Tingfeng yang melihat Ke Xingyi dikeroyok menjadi khawatir. Itu karena Ke Xingyi belum sembuh dan mereka bukanlah lawannya. Setelah melukai kaki Ruyan Chen, Wang Fu Tingfeng bergegas membantu Ke Xingyi. Melihat Wang Fu Tingfeng yang sudah pergi meninggalkan Jun Buping sendiri, Ruyan Chen menjadi bersemangat dan berkata bahwa inilah akhir dari Jun Buping. Tapi tiba-tiba suara mengancam terdengar. Itu adalah suara Bai Li Longtian yang datang membantu. Sementara di dalam formasi pedang, Tan Yun menyadari Nanggong Yukin tidak ada di dalam formasi. Dia menjadi panik, mengingat kekuatan Nanggong Yukin. Dia akan menjadi musuh terkuat bagi teman-temannya di luar. Itu berarti Mu Mengyi dan Sui Jian mungkin dalam bahaya. Segera Tan Yun mempercepat pembantaian di dalam formasi. Saat ini, dia menghadapi banyak lawan tangguh dari peringkat naga sekte abadi dan istana jiwa yang bersamanya di dalam formasi. Mereka semua terkejut dengan berbagai atribut yang bisa dikendalikan Tan Yun. Semua kekuatan itu menghancurkan mereka perlahan-lahan, hingga akhirnya sejauh ini sudah lebih dari 2100 orang terbantai oleh Tan Yun di dalam formasinya. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.